Hai, kembali lagi bersama Topigo. Baru-baru ini, Myanmar dilanda kudeta. Terjadi demo besar-besaran untuk memprotes kudeta tersebut. Untuk lebih mengetahui apa yang terjadi, berikut Topiku akan membahas fakta kudeta Myanmar. Mari kita mulai topik kali ini. Pertama, penyebab kudeta di Myanmar. Pada tanggal 1 Februari 2021, mulai terjadinya kudeta Myanmar ketika penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Diketahui bahwa Myanmar baru saja menggelar pemungutan suara untuk pemilihan anggota legislatif di parlemen pada November 2020. Hasilnya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi menyapu bersih hampir semua kursi parlemen. Kemudian hasil pemilu ini disengketakan oleh pihak militer Myanmar Tatmadaw yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, jenderal paling kuat di Myanmar. Mereka menduga ada 10 juta suara yang dimanipulasi Aung San Suu Kyi dan partainya demi memenangkan seluruh kursi di parlemen Myanmar. Namun, tuntutan sengketa pemilu Tatmadaw kandas di tengah jalan, dan pengadilan menetapkan kemenangan Partai Suu Kyi sebagai kemenangan yang sah. Dua, demo terjadi di Myanmar. Rakyat Myanmar menggelar demo untuk menolak langkah militer atas kudeta yang terjadi. Para pengunjuk rasa memberi hormat 3 jari sebagai simbol perlawanan. Mereka juga berjanji akan berjuang sampai akhir. Terjadi gerakan pembangkangan dan pemogokan sipil yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan. Para pengunjuk rasa memblokir layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan Mau Lamien. Mereka berhamburan di jalur rel kereta api sambil melambaikan plakat untuk mendukung gerakan pembangkangan. Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah ditempatkan di beberapa kota besar pada akhir pekan, pengunjuk rasa tetap melakukan kampanye untuk menentang aturan militer, menuntut pembebasan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, militer Myanmar mengatakan akan mengadakan pemilihan dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang. Namun, mereka menyangkal bahwa penggulingan pemerintah terpilih adalah kudeta dan mencela pengunjuk rasa karena menghasut kekerasan dan mengintimidasi pegawai negeri. Tiga, PBB turun tangan untuk gagalkan kudeta militer Myanmar. Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas deklarasi darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer pada 1 Februari dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota pemerintah, kata Presiden DKPBB Barbara Woodward dilansir dari laman resmi PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berjanji akan mengumpulkan dukungan internasional untuk menggagalkan kudeta militer di Myanmar. Sementara itu, Dewan Keamanan atau DKPBB yang beranggotakan 15 negara juga mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu yang menurut saya berlangsung normal setelah periode transisi yang luar biasa, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dilansir dari The Straits Times. Empat, tanggapan negara-negara dunia. Sejumlah pejabat negara telah memberikan tanggapan terkait kisru politik yang terjadi di Myanmar, di antaranya Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Amerika Serikat sendiri akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pimpinan de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang telah ditahan.
Amerika Serikat juga mengancam akan menjatuhkan sanksi hingga mencabut bantuan kepada Myanmar jika Tatmadaw tidak segera mengembalikan kekuasaan kepada Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint. 5. Pendapat negara ASEAN. Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencari solusi damai. Sementara, Filipina, Kamboja, dan Thailand memandang kudeta militer Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Padahal, ketiganya pernah mengalami kudeta militer. Di sisi lain, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos tidak segera memberi respon. Nah, demikianlah fakta kudeta Myanmar. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini topik kali ini. Bye!